Ya teman-teman, balik lagi di Auto Show. Dan hari ini kita mau bahas helm. Khusus buat hari ini, gue mau bahas helm 611C Zeus. Kebetulan nih helm gue sendiri. Jadi emang gue udah pakai sekitar 7 bulan. Jadi emang kali ini kita reviewnya bukan unboxing ya, tapi review pemakaian selama 7 bulan. Jadi teman-teman bisa lihat ini sebenarnya udah enggak ori ya, karena udah ada stiker dan udah ada spoiler yang gue pasang sendiri. Jadi ini spoiler yang sebenarnya ini gue belinya official dari Zeus. Cuman emang bukan punya dia resmi, karena sebenarnya 611C sendiri nggak punya spoiler. Ini gue pasang sendiri, gue kurang tahu ini aslinya spoiler jenis Zeus yang mana. Cuman ini asli dari Zeus. Dan gue udah tambahin intercom juga dari Parani yang gue beli terpisah lah pokoknya dari garage yang lain. Oke, jadi pertama sih alasannya kenapa gue mau beli Zeus 611C simple, karena jujur gue suka touring dan gue suka helm yang multipurpose. Maksudnya tuh ya kayak helm modular yang bisa diubah, tapi bedanya ini 611C ini unik teman-teman. Jadi ini tipe helm modular yang kalau biasa kan dibuka ke atas tuh. Nah 611C ini bisa dibuka bagian depannya geng, jadi half face gitu. Yang bikin gue suka banget sama ini fiturnya memang unik banget. Kalau LS tuh kan ada yang lagi ngetren tuh yang bisa diambil ke belakang. Kalau ini dicopot, benar-benar dicopot. Nah dia jadi half face nih. Nah ini yang ngebuat gue suka banget sama Zeus tipe 611C, karena dia bisa jadi helm half face, dan ketika emang gue lagi pengen jadi full face, gue bikin jadi full face. Jadi kayak gini teman-teman penampakannya. Ini yang udah gue kasih spoiler ya. Kita beli di mana? Ntar gue kasih di deskripsinya. Ini teman-teman penampakannya kalau udah dicopot. Nah makanya gini nih. Jadi mau copotnya kan tadi gue tarik dua nih. Ada 2 pin di sini yang emang gue tarik dulu baru bisa gue copot. Masangnya juga sama. Kita tarik dulu, masukin. Dan ini juga kayak gini nih. Nice. Oke, udah solid ya. Dan ini kalau bisa gue bilang sebenarnya ini cukup paten ya. Kayak dia nggak ada bunyi-bunyi, nggak goyang, nggak ada bunyi ringkih gitu loh. Emang solid banget. Ya, jadi oh ya gue lupa nih. Jadi Zeus 611C ini udah SLI sama udah ada dot ya. Jadi emang udah sesuai standar lah sebenarnya kalau buat di jalanan Indonesia ya. Jadi Zeus ini punya sekitar ada berapa nih? Ada berapa sirkulasi udara nih? Mulai dari 1 nih dari depannya dia. 2, 3 untuk kepala di bagian belakang ada di sini dan ada 2 di sini. Sebenarnya sih kalau yang buat bagian sini gue rasa nggak terlalu ngaruh ya, karena pas gue buka busanya pun kayak cuma lubangnya tuh kecil banget. Jadi kayaknya yang emang ngaruh banget tuh yang bagian sini doang sih, bagian sini sama bagian sini yang sebenarnya pun ya kan ini kan bagian partisi mesti dicopot ya. Jadi sebenarnya juga ya udah ya masuk ya adalah sirkulasinya boleh lah sedikit. Nah kedua yaitu gue mau bahas visornya. Jadi visornya Zeus ini cukup gede karena emang ini aslinya tipe 611 half face yang dibuat tipe C yang istilahnya jadi modular ya. Jadi sebenarnya ini bawaannya ini memang helm half face, makanya tuh kacanya gede banget. Nah ini nilai plusnya dia yang memang gue suka banget nih dari 611C. Itu field of view-nya tuh luas banget. Karena lu bayangin aja nih kayak visor helm half face kan emang pasti gede ya, sampai ke dagu. Dan dia bisa diaplikasiin ke helm full face. Jadi tuh field of view-nya tuh gede banget, geng. Tuh, bisa kalian lihat ya, gede banget nih. Kalau dibandingin sama helm-helm full face biasa, ini termasuk yang cukup gede. Buat gue yang emang suka touring kan jalan malam tuh kan kadang kita butuh field yang lebih gede ya, supaya kita bisa lebih awas. Jadi ini nih cukup ngebantu kalau buat jalan-jalan jauh, buat berkotaan juga ngebantu banget karena gede banget. Ya, dan dia juga udah ada visornya, udah ada internal visor. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini internal visornya dia. Tombolnya tuh ada di sini. Ya, jadi masukinnya juga gampang, tinggal gitu doang. Oke, teman-teman, 611C ini bahan utamanya tuh pakai ABS. Jadi emang secara material sebenarnya udah cukup kuat ya. Karena yang tadi gue bilang 611C ini tuh udah ada sertifikat DOT, sama ada HCA, CNS, JIS, sama NBR.
Jadi dia udah sebenarnya udah sesuai standar banget, terutama untuk di Indonesia ya. Dan kalau ketika kita udah ngomongin beratnya dia ya, sebenarnya nih kalau di official store ngomongin ini sebenarnya sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Tapi ketika kita tambahin partisi full face-nya, jadi beratnya sekitar 1,6 atau 1,7 lah. Termasuk berat sebenarnya ya kalau untuk ukuran helm ya, tapi ya dengan range harga segitu wajar lah ya. 700.000 lah ya, 699 lah saat itu gue beli. Tapi berhubung dia udah mulai punya kompetitor dari produsennya sendiri, 613C, kayaknya sih harganya turun deh sekarang. Ntar teman-teman bisa cek sendiri deh harganya sekarang. Jadi bagian dalamnya ini sebenarnya kalau mau dibilang empuk sih enggak. Cuman gue yakin bahannya itu nggak cepat kempes. Jadi emang dia bahannya nggak yang setebal nggak setebal helm full face ya. Kalau full face misalnya tebal banget tuh sama rapet ya jadinya. Ini sebenarnya nggak terlalu tebal sih. Cuman ini nggak gampang kempes selama gue pakai 7 bulan ya. Maksudnya bentuknya tetap kayak gini aja, nggak ada pengurangan dan nggak terlihat mengecil di kepala gue. Dan helmnya tetap fit di kepala gue. Ini ukurannya L. Ukuran L kalau nggak salah gue dia sampai ada ukuran XL juga. Oke teman-teman, ini penampakannya ketika gue udah pakai full face. Ini mode full face-nya ya. Jadi ya lo lihat aja sendiri deh nih. Dari samping ya, dari depan. Jadi gue dari point of view gue ngelihat cukup luas buat field of view-nya. Jadi ini yang bikin gue suka banget sama 611C ya. Luas banget. Dan untuk pakai kacanya juga nggak susah ya, tetap kelihatan luas ya. Memang dia belum ada lapisan anti embunnya ya, jadi emang itu salah satu kekurangannya, tapi wajar lah dengan harga segitu ya. Dan ketika mau pakai visornya juga nggak susah, gampang dijangkau. Cuman mungkin visornya itu nggak sampai bawah nih. Kalau dia bikin lebih panjang lagi mungkin kayak bagus deh. Jadi mungkin kalau ketika ada matahari kan lu nggak mau ini kan, ini masih belang nih maksudnya bagian sini nih. Nah ini juga sebutan yang sering dibilang sama teman-teman gue, ini dibilang helm Iron Man nih. Karena emang gede banget, lu bisa ngelihat muka gue full sampai hidung gue, sampai mulut gue. Dan ini yang gue suka juga ketika gue bikin konten. Jadi teman-teman bisa ngeliat ekspresi gue juga ketika ngobrol sama gue, sama kayak kita pakai helm half face ya. Untuk ngelepasin bagian depan ini sebenarnya bisa juga, nggak harus dicopot. Cuman lebih bagus dicopot ya. Kenapa? Karena emang ini butuh latihan. Karena kita harus tahu dulu tombol ada di mana. Ada 2 merah di sini. Nah ini yang akan gue cabut nih. Akan gue tarik ketika gue mau copot modenya. Nah, gampang nyopotnya. Nyopotnya gampang banget, sumpah. Masangnya yang susah. Jadi ini ketika penampakannya half face. Ya, ini mode half face-nya. Ya, masih enak, maksudnya sampai udah 7 bulan gue pakai nggak ada pengurangan busa menurut gue. Nah, oke, ini udah pakai lagi half face-nya. Kekurangannya nih ya, selama gue pakai helm ini, menurut gue pertama ada di bobot. Harusnya dia bisa bikin bobot ini lebih ringan lagi, cuman mungkin karena materialnya ABS ya. Jadi emang belum ada bagian karbon sama sekali, jadi emang bobotnya masih lumayan berat sebenarnya ketika jalan jauh. Helm ini udah pernah gue bawa touring juga ya, jadi emang ya cukup berat lah. Dan kedua adalah dalam kecepatan tinggi, helm ini nggak kedap suara sebenarnya. Gue nggak tahu kenapa bagian sini tuh kayak ngerasa harusnya ditutupin, harusnya ada lapisan lagi nih yang nutupin bagian sini nih, kayak helm full face ya. Jadi lapisan suara yang masuk ke dalam kecepatan tinggi itu nggak masuk. Nah sayangnya ini masih masuk suara yang cukup berisik ketika dalam kecepatan tinggi. Mau itu lu udah tutup atau lu udah buka nih, tetap ada rongga di sini yang ngebuat lu ngerasa berisik banget nih ketika lu kecepatan tinggi. Sama kedua mungkin untuk kalian yang pakai intercom, kan kalian pasti akan punya masalah dengan kabel nih. Nah sialnya karena dia sistem visornya ada di sini, kadang-kadang tuh kabel speaker gue sering nyangkut nih sama ininya dia. Nah sering nyangkut kayak gini nih. Nah tapi gue rasa sih ini udah maksimal sih. Untuk peletakan intercom udah paling bener memang di sini ya. Untuk sistem pengunciannya masih menggunakan klip ya, klip on kayak begini. Jadi emang bukan tipe helm racing yang sistemnya beda ya. Oke teman-teman, jadi untuk helm 611C ini
Tadi kita udah lihat ya, berarti dia ada 3 cara pakai. Pertama full face, kayak gini. Half face, ininya dicopot. Helm pilot. Karena ada juga teman-teman yang gue lihat pakainya kayak begini. Itu kenapa gue bilang nih helm sebenarnya cukup worthy banget. Dengan harga sekitar 700.000 saat itu gue beli. Gue punya 3 cara pakai yang nggak bakal bosen lah. Ketika gue bosen, gue pakai half face. Ketika gue mau kelihatan lebih sporty, gue pakai model full face kayak begini. Jadi gue bisa nyesuaiin banyak banget tipe-tipe kendaraan yang gue pakai. Oke, overall itu aja sih. Lebihnya overall masih oke selama 7 bulan gue pakai. Dan gue jujur jarang banget ngeliat orang pakai ini di jalan. Jadi kalau emang kalian pengen kelihatan beda, ini helm boleh nih. Worth it, harganya juga menurut gue terjangkau banget. Dan lu punya banyak pilihan cara pakai yang bikin lu nggak bosan sama helm ini. Oke teman-teman, gue rasa gue udah cukup banyak bahas nih tentang helm 611C Zeus. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang mau nanya-nanya dan mau beli ini di mana, beli spoiler di mana, langsung komen aja di bawah. Kalau kalian pengen nanya-nanya lagi, perawatannya ya gue cuma pakai cairan anti jamur doang. Gue juga beli di toko helm. Teman-teman boleh tanya nanti di mana, gue bakal jawab. Gue rasa itu aja untuk Auto Show hari ini. Dan jangan lupa subscribe dan follow Auto Show supaya kalian bisa terus ikutin konten-konten motor asik lainnya. Oke guys, stay tune. Auto Show, you are what you ride.